Bilangan pasal 7. Persembahan pada waktu penghabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapnya dan dikuduskannya lah dengan segala berkasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta yang 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan penghabisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung
yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon, persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Sedeur, persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun. Untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Sedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurishadai, persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurishadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel, persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya,
dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi os tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Reuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud, persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur, persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Deoni, persembahannya ialah 1 pinggang perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan.
5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisadai, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisadai. Pada hari ke-11, pemimpin dari Asher, Pagiel bin Ochran, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan yang jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Ochran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi. Dari
pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggang perak dan 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggang adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan penghabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Kandil, pasal 8, kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas. Tempatan kandil itu ditempaan, baik apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikannya kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian harus mencuci wajahnya, dan dengan demikian mentahirkan
dirinya. Sesudah itu haruslah mereka ambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekati ke hadapan Tuhan, mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan untuk unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatan bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan sebagai persembahan unjukan, sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, apakah adakah kepunyaanku pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir? Aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku memanggil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan. Dan
dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikiannya lah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya, dan metode pemakaian mereka, orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka, kemudian harus mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka, awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Pada bulan yang pertama tahun yang kedua sudah mereka keluar dari tanah Mesir, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkannya. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu.
Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu wajib Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu dan keturunanmu najis oleh mereka mayat atau benda dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu Injil, haruslah orang-orang itu merayakan beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaiknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. 3 awan memimpin perjalanan Israel. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatannya seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci.
Mereka tetap berkemah apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci. Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat, tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa.